Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan keempat kuliah administrasi dan manajemen pendidikan ini akan kita sajikan beberapa cuplikan presentasi dari Ahmad Nur Syifa dan Anissa Nur Kolbi yang menyampaikan terkait standar isi dalam pendidikan. Selanjutnya, standar proses dalam pendidikan itu disampaikan oleh Ahmad Sapari dari lokal A dan Arbainah dari lokal B. Adapun materi terkait fakta kebingungan dalam proses pembelajaran online pada awal pandemi akan disampaikan oleh Ahmad Saifullah dan Aulia Saadah. Ya, selamat menyaksikan cuplikan presentasi kawan-kawan dari lokal A dan lokal B. Jangan lupa siap-siap untuk memberikan komentar baik berupa pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan atau apresiasi dan berbagai hal ya. Jangan lupa komentarnya, like dan subscribe. Terima kasih. Aktifkan kode loncengnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Kolbi dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang standar isi dalam pendidikan. Yang pertama, tentang pengertian standar isi dalam pendidikan. Standar isi merupakan acuan utama bagi satuan pendidik dalam mengembangkan kurikulum di samping standar kompetensi lulusan. Standar isi juga adalah ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi pada jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, tentang definisi standar isi dalam pendidikan. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan sendiri adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidik, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidik dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dan hal lainnya. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidik pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, ataupun nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar penilaian adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, tentang pengertian dan fungsi pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun. Tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa untuk dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan ataupun potensi anak. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus melanjutkan penjelasan dari Anissa Nur Kolbi, yaitu mengenai
apa-apa saja isi standar pendidikan. Yang pertama, kompetensi lulusan. Lemahnya daya serap lulusan, kurang relevannya kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, dan terbatasnya lapangan pekerjaan merupakan persoalan yang dihadapi lembaga pendidikan, vokasi khususnya di bidang pendidikan teknik bangunan. Untuk memecahkan persoalan tersebut, diperlukan langkah-langkah seperti yang pertama, diversifikasi kompetensi lulusan. Yang kedua, inovasi penerapan model pembelajaran berbasis total quality management. Yang ketiga, penguatan kerjasama pembelajaran dan dunia industri. Yang keempat, restrukturisasi kurikulum. Yang kelima, rekulturisasi dan budaya tradisional ke budaya mutu. Yang selanjutnya, implikasinya bagi praktik pendidikan adalah ketua jurusan. Lalu, mendorong dosen melakukan inovasi pembelajaran berbasis quality management. Lalu yang terakhir, memperluas dan memperkuat jaringan kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan sekolah menengah kejuruan untuk program magang atau program inovatif lainnya. Lalu, isi dari standar pendidikan yang kedua yaitu pendidik. Kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik. Artinya, orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik secara etimologi. Dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang berdekatan arti pendidik seperti kata teacher, artinya pengajar atau tutor, yang berarti guru pribadi. Di pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Isi dari standar pendidikan yang ketiga yaitu proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Pengelolaan proses dalam lingkup makro merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazim dituangkan dalam bentuk undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, SK Menteri, SK Dirjen, serta dokumen-dokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional yang lain. Isi dari standar pendidikan yang keempat yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang dimaksudkan di sini adalah sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, sarana dan prasarana dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan secara umum maupun dipergunakan secara khusus untuk pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari definisi mengenai sarana dan prasarana yang dikemukakan beberapa ahli. Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, misal ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Isi dari standar pendidikan yang kelima yaitu perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan suatu penerapan yang rasional, dianalisis sistematis proses perkembangannya pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat. Lalu kita masuki isi dari standar pendidikan yang terakhir yaitu penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran.
langsung saja di sini memasuki pembahasan, yaitu A. Hakikat standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan, yang berarti setiap proses pendidikan itu berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal maupun jenjang pendidikan tertentu, dimanapun lembaga pendidikan itu berada secara nasional. Dengan demikian, seluruh sekolah seharusnya melaksanakan proses pembelajaran yang dirumuskan dalam standar proses pendidikan. Agar kompetensi tersebut tercapai, maka setiap satuan pendidikan harusnya melakukan perencanaan pembelajaran. Kayak apa proses pembelajarannya tuh, nah, agar dan serta penilaiannya tuh kayak apa, agar suatu proses pendidikan ini berjalan dengan lancar. Dengan demikian, standar proses pendidikan secara singkat merupakan standar nasional pendidikan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin C lagi, yaitu fungsi dari proses pendidikan dan cara untuk mencapai tujuan pendidikan. 1. Yaitu pengendalian proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dari proses pembelajaran. 2. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses ini pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak mana pembelajarannya tersebut, nah, agar sukses dalam mencapainya. 3. Sebagai pedoman bagi guru dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program itu untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian. 4. Sebagai barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah. 5. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah, khususnya dalam menentukan ketersediaan berbagai keperluan sarana dan prasarana lah, untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. 6. Sebagai pedoman atau patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh setiap guru dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi, fungsi tersebut adalah untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yakni standar kelulusan bagi siswa sesuai standar pendidikan. Maka guru sebagai pelaksana pembelajaran tersebut harus memahami benar-benar prinsip-prinsip sesuai kaidahnya. B. Standar Nasional Pendidikan. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Butir 6, standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan pembelajaran merupakan upaya untuk mencapai suatu yang akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, tepat waktu dan dapat dikontrol saat pelaksanaannya. Perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan. Fungsi standar nasional pendidikan yaitu sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan standar nasional yaitu menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi standar nasional pendidikan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kaji, dan kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidik prajabat, kelayakan fisik maupun mental, dan pendidik dalam jabatan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Standar penilaian pendidik adalah yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Cara untuk mencapai tujuan pendidikan yakni standar kelulusan bagi siswa sesuai standar pendidikan. Maka guru sebagai pelaksana pembelajaran harus memahami dengan benar prinsip-prinsip standar proses pendidikan sesuai kaidahnya. Berkaitan dengan itu, standar proses pendidikan bagi guru harus menjadi pedoman dalam merencanakan pembelajaran sepanjang waktu, baik
baik untuk program waktu tertentu atau semester. Saat guru sudah berpedoman pada standar proses pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya sudah menggunakan prinsip standar proses pembelajaran yang akhirnya akan meningkatkan mutu hasil pendidikan. Oleh karenanya, ketidakpahaman dan keengganan guru mempedomani standar proses pendidikan sebagai suatu syarat perencanaan, pelaksanaan, dan pembelajaran sesuai peraturan undang-undang dan standar pengelolaan pendidikan yang berlaku untuk akan menyebabkan tujuan peningkatan mutu hasil pendidikan akan gagal dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Ulun Ahmad Syaifullah dan kawan Ulun Aulia Saada akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Fakta Kebingungan dalam Proses Pembelajaran Online pada Masa Pandemi. A. Pengertian administrasi. Istilah administrasi dalam kenyataan sehari-hari mempunyai berbagai macam pengertian atau makna sesuai dengan fokus, kepentingan, dan latar belakang dari pembuat definisi. Contoh, ketika seorang anggota masyarakat akan membayar biaya pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di kantor polisi, seorang anggota polisi mengatakan, "Silahkan saudara mengurus dan membayar sendiri biaya pembuatan SIM di bagian administrasi." Sehingga kemudian banyak orang yang berbondong-bondong datang ke bagian administrasi. Dalam hal ini, administrasi dapat dikaitkan dengan suatu unit organisasi. Begitu pula dengan pengertian dari administrasi pendidikan. Jadi administrasi pendidikan adalah sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian pengertian dari manajemen. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau disingkat 4P. Manajemen pendidikan dalam arti sempit adalah manajemen sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan program sekolah atau madrasah, pelaksanaan program sekolah atau madrasah, kepemimpinan sekolah atau madrasah, pegawai atau evaluasi, dan sistem informasi sekolah atau madrasah. C. Fakta kebingungan dalam proses pembelajaran online pada masa pandemi. Yang pertama yaitu media pembelajaran online. Media salah satu pendukung atau penunjang dalam proses fakta kebingungan dalam proses pembelajaran online pada masa pandemi. Yang pertama yaitu media pembelajaran online. Media salah satu pendukung atau penunjang dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya pembelajaran sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan Zoom ataupun media lainnya. 2. Kendala pembelajaran online di kalangan mahasiswa. Pada awal penerapannya,
Banyak mahasiswa yang menanggapi kelas daring ini dengan baik. Namun, setelah berjalannya proses pembelajaran atau perkuliahan secara daring, banyak siswa justru mengalami kesulitan dalam belajar. Para mahasiswa jenuh dengan rutinitas yang harus dilakukan tiap hari. Keadaan dengan kendala seperti inilah yang membuat mahasiswa kesusahan untuk mendapatkan pelajaran yang lebih efektif. 3. Hambatan pembelajaran daring. Yang pertama yaitu banyaknya anak yang tidak memiliki gawai atau handphone. Yang kedua, kalaupun memiliki handphone, tetap terkendala fasilitas HP atau koneksi sinyal. Masuk ke bagian D, yaitu pembelajaran berbasis daring. Dalam proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini, inovasi dalam memberikan metode pembelajaran bermakna melalui media daring sangat diperlukan. Guru, kepala sekolah, dan supervisor pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan harus bekerja sama dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Guru dengan menggunakan media yang sering dipakai, misalnya grup WhatsApp, Zoom, Facebook, dan lainnya, dapat memberikan tugas terukur dan bertahap. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu oleh Saada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Saada. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Proses pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika tujuan pembelajaran itu telah tercapai. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran tergantung pada proses pembelajaran yang dijalankan oleh siswa. Pembelajaran online adalah sebuah bentuk pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi informasi, semisalnya internet, CD-ROM, atau secara langsung dan tidak langsung. Namun, sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui sistem internet ini juga menjadi kendala bagi yang menjalankan. Keadaan guru dan siswa yang terpisah dalam saat melaksanakan pembelajaran menjadikan para guru kesulitan untuk mengontrol dan menjaga iklim belajar yang disebabkan keterbatasan dalam ruang virtual. Dampak lainnya yang dirasakan para guru dan murid yaitu tidak semua murid mampu mengaplikasikan berbagai macam fitur dan teknologi media sosial sebagai fasilitas belajar. Dampak perkuliahan pada pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa Indonesia. Yang pertama, pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif. Yang ketiga, penumpukan informasi atau konsep. Yang keempat, mahasiswa mengalami stres. Yang kelima, peningkatan kemampuan literasi bahasa mahasiswa. Lanjut bagian G, inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam keseluruhan, proses pendidikan pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Hal ini berarti bahwa keberhasilan suatu individu dalam pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik untuk mencapai hasil belajar. Inovasi pada hakikatnya diartikan sebagai hasil pengembangan atau pemanfaatan. Inovasi dapat berkaitan dengan produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan, dan sistem baru. Dikaitkan dengan pembelajaran atau acuan kerja yang disusun
sebagai pengembangan atau pembaruan agar pembelajaran dapat terselenggara yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman. Atas dasarnya tersebut, maka inovasi pembelajaran dapat dikaitkan yaitu sebagai upaya pengembangan atau pemanfaatan instrumen pembelajaran melalui isi atau materi, metode sampai dengan acuan nilai atau standar dengan tujuan terselenggaranya kegiatan belajar yang menghasilkan output pembentukan pengetahuan atau pemahaman tertentu sebagai maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, hambatan dalam upaya guru meningkatkan motivasi belajar. Dalam pelaksanaan upaya menumbuhkan motivasi belajar, siswa melalui metode publikasi hasil kerja tugas tersebut ditemukan beberapa hambatan yang berkenaan dengan faktor orang tua peserta didik yang kurang kontributif. Faktor penghambat pertama berhubungan dengan orang tua pendidik. Orang tua merupakan salah satu faktor dari luar dari anak yang dapat mempengaruhi minat belajar, di mana dukungan dari orang tua dapat berupa dukungan emosional atau kepedulian, perhatian, motivasi, dukungan penghargaan atau dorongan positif atau pemberian reward, dukungan instrumental, biaya dan fasilitas belajar, serta dukungan informasi, petunjuk, saran, dan nasihat. Faktor berikutnya yang dapat menghambat upaya guru dalam menghidupkan motivasi belajar siswa berkenaan dengan sarana pembelajaran. Dalam pelaksanaan ini tentu sarana yang paling dibutuhkan adalah ketersediaan gadget sebagai penghubung dalam proses pembelajaran jarak jauh antara guru dan para peserta didik. Hambatan lainnya upaya menghidupkan motivasi belajar peserta didik berhubungan dengan kreativitas guru. Kreativitas yang dimiliki guru berhubungan atau memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Kreativitas guru merupakan salah satu yang dapat mendorong motivasi belajar siswa, sebab guru yang kreatif dapat untuk mengembangkan kemampuan menciptakan ide-ide baru dalam menjalankan perannya sebagai pengajar. Jadi kreativitas guru tidak hanya berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, namun secara langsung dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kreativitas yang dimiliki guru tentu harus ditumbuhkan serta Sekian pembahasan dari saya dan teman saya sekalian. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.